Pengajian kita masih bersama Tafsir Marah Labid atau Tafsir Al-Munir karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati beliau. Dan kali ini kita masih di surat Al-Kafirun. Surat apa? Surat Al-Kafirun. Kita baca dulu surat Al-Kafirun bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lahum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Surat Al-Kafirun surat nomor 109. Surat nomor 109 dan terdiri dari 6 ayat. Makanya saya selalu ingetin bapak-bapak, teman-teman semua, kalau baca Al-Kafirun ya, kalau udah 5 ayat langsung lah lakum dinukum aneh-aneh. Udah 5 tuh. Karena kalau nggak gitu khawatirnya apa? Muter-muter. Saya punya teman dan ada imam juga pernah kejadian gitu ya. Jadi yang imam baca Al-Kafirun enggak selesai. Nah, jadi ingatin kalau sudah berapa? 5. Ustaz, kalau saya lagi sholat boleh nggak tangannya ngitung 5? Kalau memang dibutuhkan boleh, karena gerakan jari, kalau jari saja bergerak sebagaimana dalam ya anak tolibin tidak membatalkan sholat. Kalau gerakan banyak yang membatalkan tuh kalau tangan yang gerak. Kalau cuma jari ngitung 1, 2, 3, 4, 5, maka ini ya jari saja ya tidak membatalkan sholat, tidak dihitung yang 3 kali itu. Jadi ingat kalau sudah 5 maka langsung ayat ke-6-nya apa? Lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kafirun, Al-Kafirun artinya orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir definisinya itu orang-orang yang tidak beriman kepada rukun iman yang 6 ya, dan semua turunannya. Kalau ada beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Al-Quran, maka masuk dalam golongan ini. Ada beriman sama Allah, tidak beriman sama Nabi Muhammad SAW, maka masuk juga golongan ini. Dan istilah ini, istilah kafir, Allah Subhanahu wa taala gunakan di banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Bahkan jadi nama surat Al-Kafirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan istilah yang salah. Pasti Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang menggunakan istilah yang terbaik. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, boleh nggak? Kan di Al-Quran di surat Al-Bayyinah, mudah-mudahan nyampe umur kita mengkaji surat Al-Bayyinah, surat 98. Kan tuh ada ayat nomor 6 ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, Alkitab jadi berapa kelompok? Ada 2. Ada Al-Kafirun, ada berapa kelompok? Alladzina kafaru, ada 2. Ahli kitab dan non ahli kitab. Ini orang yang masuk kelompok Al-Kafirun ada 2, yaitu siapa? Yang pertama ahli kitab. Ahli kitab ini dulu dia beriman sama Allah dan nabi-nabi, tapi giliran ada nabi berikutnya nggak beriman. Contoh, ada orang beriman sama Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, terus sampai Zakaria, Yahya. Begitu Nabi Isa nggak beriman. Pertanyaan saya, ini mukmin apa kafir ini? Kafir, termasuk golongan orang kafir. Kenapa? Karena mengimani para nabi lalu beriman. Beriman sama Nabi Adam sampai Nabi Yahya, tapi nggak beriman sama Nabi Isa, jadilah orang ini orang kafir. Tapi karena dia sudah beriman sama Nabi Adam terus sampai para nabi setelahnya, maka
lebih mending kedudukannya, jadilah masuk kategori apa tadi? Ahli kitab. Dan ahli kitab hari ini yang terkenal adalah teman-teman kita Yahudi dan teman-teman kita Nasrani. Ini ahli kitab. Kelompok kedua yaitu non ahli kitab, selain ahli kitab. Dan semuanya sama-sama masuk kategori innalladzina kafaru. Hanya saja penting diingat, ahli kitab kedudukannya lebih mending. Makanya di dalam Al-Quran mereka tidak dipanggil wahai orang-orang kafir, tapi dipanggilnya apa namanya? Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Atau kadang-kadang ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Penghargaan setidaknya mereka beriman kepada Allah dan kepada para nabi dan kitab suci sebelumnya. Walaupun misalnya tidak beriman sama Nabi Isa alaihissalam, masih ahli kitab. Tapi selain itu ada lagi yang benar-benar jauh, tidak ada urusannya sama beriman kepada para nabi, para malaikat. Maka yang seperti ini digolongkan non ahli kitab atau disebut juga dengan kategori musyrikin. Dan ungkapan seperti ini, istilah seperti ini, meskipun istilah teknis yang benar dan betul, namun para ulama ajarkan kita bahwa dalam berdakwah dan dalam berinteraksi sesama masyarakat, kita hindari sebutan dan panggilan yang tidak membuat nyaman mereka, panggilan yang membuat sakit hati mereka. Saya ulangi lagi, meskipun ini istilah benar, istilah tidak salah, istilah yang bahkan Allah pakai, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, istilah yang Nabi SAW, Nabi Muhammad gunakan, dan Nabi Muhammad SAW akhlak beliau paling terpuji. Tapi memanggil orang lain, ketemu teman kerja bukan muslim, pir, itu bukan akhlak Islam. Yang seperti itu bukan apa? Ada nggak ayat hadis ngajarin kita ketemu teman agamanya beda, pir? Nggak ada. Pir mampir boleh, mampir boleh, ngopi, mampir Pak. Habis selain itu enggak. Maka Islam ajaran kita itu ada di kitab yang Hasyiah Ibnu Abidin, ada kitab Raudhul Mukhtar, sebutin fatwa para ulama di zaman Khilafah Utsmaniyah, mereka melarang manggil non muslim itu dengan panggilan kafir. Manggilnya aja dilarang, tapi istilahnya benar. Istilahnya benar. Ya, tapi kita dalam etika bertetangga dan sejenisnya, maka kita tidak gunakan istilah ini sebagai bentuk adab, sebagai bentuk kesopanan dan hikmah dalam berdakwah. Maka digunakanlah, ya para ulama biasa hari ini menggunakan istilah ghairul muslimin, misalnya orang-orang non muslim, atau disebut saja agamanya, orang-orang agama apa, Yahudi misalnya. Bisa dipahami para bapak, para jamaah sekalian, bisa dipahami nih. Nah, dan orang Islam dan agama Islam terdepan dalam memberikan akhlak yang mulia kepada siapapun tanpa pandang agama. Terdepan. Jadi umpama nanti ada banjir nggak di daerah sini? Ada. Misalnya ada banjir, mau ditolongin nih, tanya dulu agama apa? Enggak gitu. Ada. Tolongin. Ya. Teman sekolah, teman kerja, kita nggak nanya-nanya ke teman kerja kita, teman sekolah kita. Jadi urusan akhlak Nabi Muhammad SAW sudah contohkan. Beliau sangat baik kepada orang-orang. Jangankan ya ahli kitab yang baik, Yahudi yang jahat aja, sama Nabi Muhammad SAW beliau berakhlak baik pada mereka. Terkenal Yahudi yang suka menghina Nabi Muhammad SAW jenguk kalau sakit. Kita coba jenguk nggak kalau teman kita sakit beda agama. Jadi sekali lagi istilahnya benar, istilah yang sopan, karena kafir aslinya artinya menutup, orang yang menutup. Jadi menutup hatinya dari panggilan Islam, dari cahaya hidayah Allah, menutup. Kafir, kafar ada menutup. Orang Inggris ngambil istilah tersebut atau mungkin bahasa-bahasa sebelumnya, bahasa Jermanik misalnya, ya cover buku tuh, cover apa cover tuh? Penutup ya, majalah ada covernya, nutupin majalah.
Kasur ada apa? Kasur ada lihat cover. Cover artinya apa cover? Penutup. Jadi memang begitu. Kata para ulama, cover artinya gotto, menutup. Kata Syekh Anwar Al-Bantani, ayat ini ada sebab, atau surat ini ada sebab turunnya. Sebab turun dalam ulumul Quran diistilahkan sababun nuzul. Apa? Sababun nuzul. Gimana sebab nuzulnya? Ceritanya gimana? Latar belakang. Kata beliau, wa ruwiya anna al-Walid bin al-Mughirah wal 'As bin Wa'il wal Aswad bin Abdul Muttalib wa Umayyah bin Khalaf qalu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ada 4 tokoh Quraisy. Berarti surat Al-Kafirun surat Makkiyah. Surat apa? Surat Makkiyah itu surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke mana? Ke Madinah. Ingat ya? Surat Makkiyah surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, 4 orang itu mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammadu halumma hatta na'buda ilahaka muddatan wa ta'buda alihatana muddatan fayahsula sulhu bainana wa bainaka wa tazula al-adawatu min bainina. Muhammad, 4 orang datang. Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Umayyah bin Khalaf datang ke Nabi Muhammad SAW. Aswad bin Abdul Muttalib. Muhammad, gimana kalau kita nih orang-orang musyrikin Quraisy nyembah Tuhan kamu satu tempo waktu, sesaat misalnya sepekan, sehari. Nanti kamu juga gantian ngapain? Nyembah berhala-berhala kita seminggu, sehari. Sehingga kata mereka, sehingga kita damai. Dan kita lagi bermusuh-musuhan. Fa in kana amruka rasyidan akhadna minhu hadzan. Kalau kamu ajarannya benar, kita dapat itu benarnya sedikit karena kita juga nyembah Tuhan kamu bentar. Wa in kana amruna rasyidan akhadna minhu hadzan. Kalau ajaran berhala nih yang benar, ajaran kita, ya kamu juga dapat untung. Sempat melakukan ibadah yang benar. Gitu ya, ngerti kan? Jadi kata orang musyrik Quraisy, udah dah, daripada kita debat nih, mana yang benar agama, udah ganti-gantian aja. Sehari kita bareng-bareng nyembah Tuhan ente. Esoknya ente ikutan nyembah berhala-berhala kita. Kalau yang benar agama ente, kita dapat juga tuh benarnya dikit. Kalau yang benar agama kita, ente juga dapat benarnya dikit. Kan kita nggak musuhan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surat Al-Kafirun. Bisa dipahami nih ceritanya nih. Jadi ajakan untuk ganti-gantian beribadah tuh ajakan udah lama. Udah dari zaman Nabi Muhammad SAW dan udah nggak disetujuin sama Allah. Nabi Muhammad nggak setuju karena kalau urusan ibadah itu nggak bisa dicampur adukan. Namanya tauhid, mengesahkan Allah. Kalau ditambah nyembah yang lain jadi tauhid kan? Enggak. Umpama ada orang sehari mengesahkan Allah, besok menduakan Allah. Pertanyaan saya, orang ini mengesahkan Allah atau menduakan Allah? Menduakan dong. Kan sehari mengesahkan, besok menduakan, dia namanya menduakan. Tapi kalau orang kemarin menduakan karena mengesahkan, besok menduakan. Ini orang menduakan Allah, mengesahkan Allah. Juga menduakan. Contoh, ada suami hari ini setia, besok selingkuh. Besok setia, besok selingkuh. Pertanyaan saya, ini laki-laki setia atau laki-laki selingkuh? Selingkuh lah. Gitu. Pejabat nih, sehari nggak korupsi, besok korupsi. Besoknya lagi nggak korupsi, besok lagi korupsi. Pertanyaan saya, ini pejabat bersih apa pejabat korup? Itu korup. Nggak bisa. Bener salah bener nggak bisa. Kalau bener ya harus bener terus.
Setia terus, bersih terus. Nah, kayak gini namanya tawaran, berarti lebih menguntungkan orang musyrikin, ya nggak? Untung orang musyrik. Lah memang di ajarannya musyrik, mau sehari nyembah Allah tetap musyrik, karena besoknya juga apa? Nyembah berhala lagi. Yang rugi siapa tahu kayak gini? Orang Islam yang rugi. Makanya Allah bilang, kul, katakan wahai Nabi, ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang yang ingkar, mungkin kita terjemahkan itu saja. Itu orang-orang yang kafir, orang yang menutup hatinya dari kebenaran. Ya. Ini karena kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa qara'aha ala ru'usihim syatamuhu wa ayyisu minhum. Ketika Nabi SAW membacakan surat ini kepada mereka, mereka nggak senang, mereka mencela Nabi Muhammad SAW. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan beribadah, menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma'bud, dan kalian juga nggak akan bisa menjadi penyembah apa yang aku sembah. Orang musyrikin sehari musyrik, sehari tauhid, sehari musyrik, sehari tauhid. Ujung-ujungnya bertauhid atau musyrik? Musyrik lah. Makanya kata Nabi, diajarin Allah bilang ke Nabi, katakan wala antum abiduna ma'bud, kalian nggak akan pernah menjadi penyembah Allah yang sebenarnya, karena kalian sehari tauhid, sehari musyrik. Nggak bisa. Kalau mau menjadi penyembah yang sebenarnya mesti apa? Tauhid terus. Sehari tauhid, sehari nggak bisa. Wala ana abidum ma abadtum, aku pun dulu. Nah ini bedanya ayat 2 dengan 4. Coba bapak lihat ayat 2 sama 4 tuh, ya, kayak pengulangan, benar ya? Ayat 2 kan la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah yang kalian sembah. Ayat keempat, wala ana abidun ma abadtum, aku bukan penyembah yang kalian sembah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, bedanya ayat kedua bicara masa depan, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Terus pakai fiilnya, fiil apa tuh? Mudhari, la a'budu ma ta'budun. Tapi ayat keempat, wala ana a'budu ma abadtum, aku sejak dulu bukanlah penyembah yang kalian sembah. Abadtum film abadtum fiil madhi. Paham kok? Saya ada pelajaran bahasa Arab enggak? Bahasa Arabnya belum ada di sini ya. Ya, tapi kayaknya banyak santri atau ya ada gurunya, masya Allah. Udah gitu, itu satu. Jadi udah dinafikan yang menegasikan yang masa depan dan sekarang, fi'il mudhari kan hari ini dan masa depan, fi'il mudhari, hal dan mustaqbal. Dan fi'il madhi menafikan juga yang dulu, nggak pernah, sejak dulu, sekarang, masa depan, nggak akan nyembah berhala. Udah gitu dinafikan juga, dinegasikan, dibilang enggak dengan kata kerja la a'budu dan kata benda wala ana abidun. Dalam tafsir Al-Baydawi nggak di sini, tapi tambahan nggak apa-apa. Bedanya a'budu dengan abidun, kalau a'budu itu berubah-ubah. Jadi aku nggak pernah berubah-ubah, nyembah Allah, nyembah berhala, nggak pernah. Abidun itu tetap, isim itu menunjukkan asbut, kalau fi'il menunjukkan at-tajaddud. Jadi aku tetap menyembah Allah dengan tetap nggak nyembah berhala dan nggak akan berubah-ubah. Nah, itu jadi bedanya ayat 2 dan 4 gitu. Ayat 2 dan 4 bedanya apa? Nggak akan berubah saya, dan juga tetap akan terus bertauhid. Adapun ayat ketiga dan 5, perhatian, itu pasti sama. Wala antum abiduna ma a'budu. Pertanyaan, kenapa ya? Ayat 24 beda dikit. Ya nggak? Cerita tentang Nabi beda dikit. Ayat 2, ayat 4. Ayat 2 tadi apa? La a'budu ma ta'budun. Ayat 4, wala ana abidun ma abadu. Tapi bicara orang musyrikin, Nabi Muhammad SAW diajarin Allah dengan kata-kata yang sama. Persis ayat 3 dan ayat 5, coba lihat. Ayat ketiga apa?
wala antum abiduna ma a'bud. Ayat kelima gitu juga, wala antum abiduna ma a'bud. Kata Syekh Al-Bantani, wala antum abiduna ma a'bud yang pertama, ay wala antum abiduna fil mustaqbali ibadati ay misla ibadati. Ayat yang tiga nih bicara juga masa depan. La wala antum abiduna ma'bud. Ayat 5 bicara ay wa ma abadtum fi waqtin al-awqati misla ibadati. Ayat yang kelima bicara dan kapanpun kalian gak akan beribadah seperti aku beribadah. Dan ayat ketiga bicara tentang kalian terus-terusan tidak akan bisa beribadah seperti aku ibadahi. Dan ayat kelima menegaskan pun sejak dulu kalian tidak beribadah dengan ibadahku. Dalam tafsir Baydawi tambahin lagi dan tafsir-tafsir lainnya. Ayat 3 dan 5 sama-sama tidak menggunakan kata kerja. Wala antum abidun a'bud. Abidunnya tuh abidun pakai kata benar. Menunjukkan bahwa kalian orang-orang kafir sekarang ya, memang tidak beribadah dengan ibadah yang aku lakukan. Kalian tidak bertauhid. Tapi mudah-mudahan ada isyarat, mudah-mudahan di masa mendatang kalian berubah. Nah, kalian apa? Berubah. Jadi apa? Jadi benar-benar muslim, benar-benar bertauhid. Jadi kalau Nabi diajar sama Allah bilang la a'budu dan wala ana abid, kata kerja kata benda, aku gak akan berubah-ubah dan akan selalu tetap. Adapun orang musyrikin cuma dibilang wala antum abidun, cuma pakai kata benda, nggak ada wala ta'budun, nggak ada begitu. Karena ada isyarat harapan, mudah-mudahan apa? Kalian berubah. Nah, itu beda. Ini detail yang begini. Kita bisa mencerna, mungkin para penafsir bisa mengatakan begitu. Ini dengan ilmu namanya ilmu balaghah. Ilmu apa? Ilmu balaghah. Di ilmu balaghah, tepatnya di ilmu ma'ani, nanti ada ma'ani dari fi'il madhi dan ma'ani dari fi'il mudhari. Kemudian ma'ani dari kata kerja, fi'il, dan ma'ani dari kata benda, isim. Ya tadi sudah singgung. Kata kerja menunjukkan apa? Keberubahan. At-tajaddud wal hudus. Kata benda menunjukkan as-subut wal dawam, sesuatu yang tetap. Jadi kalau bicara Nabi Muhammad, aku selalu bertauhid, tidak akan berubah jadi musyrik. Dan kalian saat ini kalian belum bertauhid, kalian masih musyrik. Tapi mudah-mudahan satu ketika akan apa? Berubah jadi bertauhid. Jadi kalau bapak-bapak, para jamaah sekalian, teman-teman nih, ya teman-teman, suatu ketika nanti diajak, yuk, kalau hari raya pengikut agama apa gitu ya, yuk datang ke tempat ibadah saya kalian. Nanti gantian, kalau lebaran saya juga ikutan sholat id. Nah, jangan, nggak boleh. Sudah ada fatwa MUI-nya, tidak boleh ikut serta dalam ya ritual perayaan hari besar agama lain, nggak boleh. Karena berarti kita hadir ikut serta dalam acara yang mengandung hal yang bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan akidah. Misal, kalau kita nggak ikutan hari raya mereka, berarti kita nggak toleran dong. Pertanyaannya, toleran itu, bukannya kita campur-campur antara agama. Toleran itu kita membiarkan. Silakan Pak, kita beda, meskipun beda, tapi apa? Kita bersatu, tuh, kita bersatu. Karena ini akidah, ini akidah. Kalau kerja bakti ganti-gantian RT 5 bersihin RT 6, minggu depan RT 6 bersihin RT 5, bersih-bersih. Apa-apa tuh, gak ada urusan akidah. Kalau urusan akidah nggak bisa. Dan kalau kita langgar nih, campur adukan, berarti kita sama saja mau menghargai agama lain, tapi tidak mau menghargai apa? Agama sendiri. Nggak enakan sama orang, tapi lancang sama siapa? Sama Allah. Kita nggak enakan sama orang, tapi lancang sama Allah. Nggak boleh.
Betul, Allah nggak nyuruh kita untuk jahat sama orang, nggak pernah. Islam nggak pernah ngajarin jahat sama orang. Islam ngajarin pegang teguh agama Islam, pegang teguh tauhid, tapi urusan tetangga baik. Pegang benar nih Islam nih, ibadah yang benar, jangan diubah-ubah, jangan dicampur adukin. Urusan kerja bakti, urusan kerja kantor, urusan teman kuliah, teman sekolah, beda agama nggak apa-apa. Cakep nggak? Nih, itu baru toleran, itu baru bineka lah, baru bineka. Karena kalau campur aduk, bineka lagi nggak? Campur aduk, bineka nggak? Bineka, nggak beda dong, sama semua, ya nggak? Baru beda kalau masing-masing punya prinsip yang nggak bisa diganggu-gugat. Jadi paham ini Bapak Ibu sekalian, para jamaah. Ya teman-teman sekolah gitu ya. Jadi kalau punya teman beda agama, baik nggak sama dia? Baik, baik. Tapi kalau diajak ikutan ibadah mereka beda agama, ikut nggak? Jangan, maaf ya, nggak dulu, nggak. Ya, saya nggak bisa. Dilarang sama agama saya. Tolong hargain agama saya. Saya hargain, saya hormatin ya agama kamu. Kita tetap temenan, kita tetap tetanggaan, kita baik sebangsa setanah air, mungkin sesukma jaya gitu ya. Tapi ibadah akidah tidak dicampur adukan. Teladannya Nabi Muhammad SAW. Ada nggak yang lebih toleran dari Nabi Muhammad? Ada nggak kira-kira? Ada nggak yang orang nih zaman sekarang ada nggak yang lebih toleran dari Nabi Muhammad? Ada nggak? Nggak ada lah. Tapi meskipun begitu Nabi Muhammad paling toleran, paling baik akhlaknya, membacakan kul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Nggak mau campur-campur aduk. Kalau dia bilang, Nabi Muhammad kan tinggalnya orang Islam aja, nggak ketemu, nggak tetanggaan sama orang bukan Islam. Benar apa salah nih? Salah. Nabi Muhammad dari zaman masih Mekah sampai nanti Madinah, tetangganya banyak yang bukan Islam. Di Mekah banyak, di Madinah banyak nggak? Banyak juga. Ada orang bukan Islam banyak. Baik Nabi Muhammad baik sama orang-orang bukan Islam. Ini tinggal di lingkungan yang beda-beda agama itu bukan zaman sekarang aja, bukan. Tapi dari dulu Nabi Muhammad sendiri tokohnya. Maka kalau kita mau cari potret toleransi yang terbaik, lihat Nabi Muhammad SAW. Ngomong-ngomong toleransi, konon Pak Ustadz, bener nggak kan? Kota Depok ini terkenal dengan kota apa nih? Paling intoleran. Ini nggak ada urusan sama politik nih, ya. Ngomong apa adanya aja, sesuai dengan apa yang dijamin kitab-kitab kuning. Ya, jadi terlepas benar nggak dong. Tapi alhamdulillah, ya di kota Depok ini nggak ada lah, ya kejahatan terhadap pemeluk agama, nggak ada jahat. Nggak ada. Kalau ada pun ya kita kritisi, gampang. Ini hanya wali kota Depok jahat sama agama mana gitu. Ya kita nasihatin, Pak Kiai jangan jahat lah. Mungkin lupa, mungkin salah kira, bisa jadi. Yakin lah, wali kota bakal apa? Terima kasih udah diingetin. Tapi ada belakangan ini daerah-daerah yang konon disebut paling toleran, ternyata pejabat-pejabat publiknya nyindirin jilbab. Jilbab apa ya? Disindir. Bank syariah apa ya? Disindir. Nah, jadi kebalik-balik nih. Yang katanya intoleran, ternyata toleran. Yang katanya toleran, ternyata ada oknum, istilahnya oknum, kita agak fair dikit. Oknum yang toleran. Artinya, memang bisa saja ada 1-2 orang Islam yang keliru bersikap intoleran. Mungkin. Tapi Islamnya sendiri toleran apa intoleran? Islamnya sendiri toleran. Maka tugas kita ngingetin kalau ada teman kita nih ngeledek agama lain. Pertanyaan saya, boleh nggak ngeledek agama lain? Boleh nggak? Nggak boleh, haram. Di surat Al-An'am itu dibilang, ya ayat 108,
Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan mencela orang yang menyembah selain Allah. Kan udah dicela. Kita nggak setuju. Kalau ditanya benar apa kagak tuh nyembah selain Allah, jawaban kita apa? Salah. Kalau ditanya, agama lain tuh benar apa enggak? Jawaban kita apa? Salah. Harus gitu loh. Nggak boleh kita bilang, oh mungkin juga benar. Nggak boleh. Harus bilang pasti salah. Yang benar cuma apa? Islam. Tapi boleh nggak meledek agama lain? Oh, nggak boleh. Boleh nggak jahat sama agama lain? Oh, nggak boleh. Nah, jadi cakep Islam tuh. Nah, dia modern, pertengahan. Teguh megang yang benar cuma Islam, yang lain keliru. Tapi kita nggak meledek, kita nggak jahat, kita nggak bertindak diskriminatif. Makanya surat ini langsung ditutup dengan firman Allah, lakum dinukum waliyadin.